Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali dalam channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa. Inilah kisah perburuan janda di Batavia. Daya tarik janda begitu menggoda. Tak sedikit pria muda yang melabuhkan cintanya pada seorang janda. Janda-janda muda company di zaman VOC menjadi incaran pria Eropa. Tak perlu menunggu lama. Usai suami mereka dimakamkan, janda-janda itu akan disibukkan mensortir lamaran yang mereka terima. Kehidupan di zaman VOC belum seperti sekarang. Ada banyak aplikasi yang Anda dapat gunakan saat ini untuk menemukan janda-janda muda yang cantik. Tetapi di masa VOC, para pemburu janda harus pintar-pintar pasang mata, pasang telinga agar tak tertinggal dalam kompetisi. Pria Eropa di masa VOC lebih memilih menikahi janda daripada menikahi gadis muda belia. Ada banyak alasan hingga seseorang melabuhkan cintanya pada seorang janda. Janda terlihat lebih menggoda, lebih mandiri. Mereka sosok wanita yang berpengalaman dan lebih dewasa, serta beragam alasan lainnya. Tapi tidak dengan alasan pria Eropa di masa VOC dalam memilih seorang janda. Dalam aturan VOC, semua harta milik istri, baik hasil usaha sendiri maupun warisan dari suami mereka sebelumnya, akan menjadi milik suami mereka berikutnya. Wanita Belanda juga terkenal terampil berbisnis dan tumbuh sebagai wanita kaya raya. Berikutnya, pria Belanda dilarang menikahi wanita pribumi. Dan yang terakhir, populasi pria di masa VOC lebih besar daripada populasi wanita. Kondisi ini memaksa para pria-pria Eropa di Batavia untuk berlomba-lomba menemukan janda yang sesuai dengan hati mereka. Batavia awalnya hanyalah kota kecil di muara Sungai Ciliwung. Namun sejak awal abad ke-17, Batavia berkembang menjadi kota perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Populasi pria di Batavia jauh melebihi populasi wanita, dan terdapat banyak aturan yang menghambat bagi pria VOC untuk dapat menikahi wanita pribumi. Ditambah lagi, usia hidup pria Batavia cenderung lebih rendah dari usia hidup wanita. Menurut beberapa sumber, hanya sepertiga dari populasi pria yang bertahan hidup dan sehat di Batavia hingga usia tua. Sebagian mereka kembali ke tanah kelahirannya di Belanda. Ya, belum diketahui penyebab yang pasti. Mungkin karena tidak sesuai dengan cuaca atau makanan. Mungkin juga tidak sesuai dengan pola hidup, bahkan mungkin karena mereka terbunuh dalam peperangan dengan bangsa pribumi. Rendahnya usia hidup suami membuat cukup banyak janda muda yang ada di Batavia. Janda company ini enggan meninggalkan Hindia Belanda. Mereka lebih memilih tinggal di Batavia. Ya, mungkin mereka takut miskin dan terlanjur hidup enak di Batavia. Ditambah lagi sebagai janda, mereka memperoleh tunjangan hidup yang mereka terima setiap bulannya. Tunjangan itu akan terhenti dengan sendirinya jika mereka kembali ke Belanda atau mereka menikah dengan pria lain. Hidup di negeri jajahan tentu lebih menyenangkan daripada hidup di kampung halaman.
Hindia Belanda menawarkan banyak kemewahan bagi rakyat Belanda yang ada di Batavia. Terbuka kesempatan luas untuk wanita-wanita Belanda dalam berbisnis dan meraup keuntungan besar dengan memanfaatkan kedudukan suami-suami mereka. Cukup banyak pula pria Batavia yang ingin menikahi janda-janda tersebut. Bagi wanita Belanda di Batavia, menikah 2, 3, atau 4 kali bukanlah suatu aib. Janda-janda Batavia hanya perlu menunggu dan menseleksi pria terbaik dan berkedudukan tinggi untuk menikahi mereka. Maria van Els, salah seorang janda kaya yang banyak dilirik pemuda Batavia. Ia menikah pertama kalinya dengan Johan Liebener pada tahun 1622, seorang pedagang besar di Batavia. Suami keduanya bernama Bartholomeus Kans, petinggi VOC, dan pada tahun 1630 Maria kembali menikah dengan Anthony van Diemen, seorang dewan Hindia yang kelak menjadi gubernur jenderal VOC. Diberitakan sesaat setelah suami pertamanya dimakamkan, Maria menerima lamaran dari Lennep, pria Belanda pegawai mahkamah. Setelah mengetahui latar belakang Lennep yang hanya pegawai rendahan, Maria menolak lamaran tersebut. Lennep seorang pria yang berniat licik. Ia melamar Maria hanya tergiur dengan harta kekayaan Maria yang cukup besar. Menurut hati Lennep, dengan menikahi Maria, ia akan dapat melunasi hutang-hutangnya. Karena berdasarkan aturan di Batavia, seluruh kekayaan wanita akan menjadi milik suaminya. Bagi Lennep, mengawini Maria adalah investasi dan berharap mendatangkan keuntungan materi. Dan ia jelas-jelas tidak tertarik menikah dengan gadis dari kalangan elit Batavia. Karena menurut Lennep, menikahi gadis Batavia hanya menambah beban hidup belaka. Demikian kisah hidup para janda Batavia. Tak ingin pulang ke kampung halamannya demi hidup mewah di Hindia Belanda. Sang janda menunggu lamaran pria berkantong tebal untuk menjamin kehidupan mewah mereka. Sedang pria berharap mendapatkan janda kaya raya sebagai investasi dalam kehidupan. Demikianlah kisah para janda dan pria Eropa di Batavia. Terima kasih.